Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Aida Udinuna. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi Sejarah Peradaban Islam. Saya di sini akan memberikan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Masa Khulafaur Rasyidin. Nah, tahukah kalian pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah terdiri dari dua hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, maka Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Khulafaur Rasyidin adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam setelah Rasulullah wafat. Mereka menjalankan tugas sebagai kepala negara, panglima pasukan Islam, dan pemimpin umat Islam. Kalian siapa saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam bernama Abdullah Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Julukannya adalah Abu Bakar atau Bapak Pemagi. Karena dari pagi-pagi betul, orang yang paling awal memeluk agama Islam adalah Abu Bakar. Dan gelarnya Siddiq karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi mendapat penghargaan yang tinggi pula dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya. Beliau dibaiat 2 kali, yaitu baiat Khosa dan baiat Amma. Masa awal pemerintahan Abu Bakar. Setelah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, beberapa masalah mengancam persatuan umat Islam. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul, yaitu adanya nabi palsu atau perang Yamamah, orang-orang murtad, orang-orang yang kembali ke kepercayaannya dahulu seperti menyembah berhala, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar juga mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Ia menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaannya, yaitu daerah Syria dan Persia. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang, yaitu Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus, Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan di Hims, Amr bin As ditugaskan di Palestina, dan Surahbil bin Hasanah ditugaskan di Yordania. Tantangan Abu Bakar yaitu nabi palsu, orang-orang murtad, orang yang gambar zakat, dan terjadi pemberontakan. Yang kedua yaitu Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Nama lengkapnya yaitu Umar ibnu Khattab ibnu Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Ia dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Ketika menginjak dewasa, Umar sering mengikuti lomba pacuan kuda. Keberaniannya membuatnya dijuluki singa padang pasir. Karena kecerdikannya berdiplomasi, ia juga mendapat julukan Abu Faiz. Sebelum memasuki Islam, ia memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Ia bahkan tega menyiksa anggota suku Adi yang ketahuan memeluk Islam. Ia bahkan menyiksa adiknya, Fatimah, yang masuk Islam. Namun keteguhan Fatimah mempertahankan agamanya membuat Umar luntur. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu masih sakit,
Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapatan terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan beliau jatuh pada Umar ibnu Al-Khattab. Khalifah kedua ini dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir al-Mu'minin. Masa awal pemerintahan Umar bin Khattab. Umar menjadi khalifah menjelang wafatnya Abu Bakar. Ia diberi wasiat untuk meneruskan kepemimpinan. Keputusan ini didukung sahabat Nabi yang lain. Sebagai seorang khalifah, Umar dikenal tegas dan pemberani. Ia juga sangat peduli kepada rakyatnya. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perluasan wilayah Islam ke Syria dan Palestina untuk keperluan tersebut menugaskan panglima perang, membuat undang-undang mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain-lain. Membagi wilayah pemerintahan, membuat kalender hijriah untuk membedakan antara orang-orang muslim dan non-muslim, membentuk dewan kebendaraan, dewan militer, dewan kehakiman, dan yang hakim yang paling terkenal adalah Ali bin Abi Thalib. Menertibkan pemerintahan dengan membuat undang-undang yang diantaranya ukuran jual beli. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman ibnu Affan ibnu Abdul As ibnu Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Ia sangat kaya tetapi berlaku sederhana, dan sebagian kekayaannya digunakan untuk kejayaan Islam. Ia mendapat julukan Dzun-Nuraini karena menikahi dua putri Nabi secara berurutan setelah yang satu meninggal. Ia juga merasakan penderitaan yang disebabkan oleh tekanan kaum Quraisy terhadap muslim di Mekah dan ikut hijrah ke Abysinia beserta istrinya. Ia menyumbang 950 ekor unta dan 50 bakal serta 1000 dirham dalam ekspedisi untuk melawan Bizantium di perbatasan Palestina. Ia juga membeli mata air orang-orang Romawi yang terkenal dengan harga 20 dirham untuk selanjutnya diwakafkan bagi kepentingan umat Islam, dan pernah meriwayatkan hadis kurang lebih 150 hadis. Seperti halnya Umar, Utsman naik menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Utsman bin Affan mempunyai julukan Dzun-Nurain wal Hijratain, artinya memiliki dua cahaya dan dua kali hijrah. Masa awal pemerintahan Utsman bin Affan yaitu perusahaan wilayah Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia, menyalin menyusun Al-Quran dalam bentuk mushaf, pembangunan fisik, bendungan saluran air, jalanan Madinah, pembangunan armada laut atas dari Muawiyah, perang Azarwi lewat jalur laut. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 fungsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah Utsman, Umar Islam. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi SAW. Abbas, paman Nabi yang lain membantu Abu Thalib dengan Ja'far. Anak Abu Thalib yang lain, ia telah masuk dalam waktu yang pertama. Menurut Hasan Ali, berumur 13 tahun atau 9 tahun menurut Mahmudun Nusir. Ia menemani Nabi dalam perjuangan menegakkan Islam baik di Mekah maupun Madinah, dan ia diambil menantu oleh Nabi SAW dengan menikahkannya dengan Fatimah, salah seorang putri Rasulullah, dan dari sisi inilah keturunan Nabi SAW berkelanjutan. Abu Musa sebagai yang tertua diperselisihkan untuk berbicara lebih dahulu. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka berdua, Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan urusan penggantinya kepada kaum muslimin. Tetapi ketika tiba giliran Amr bin As, ia menyatakan persetujuan atas pemberhentian Ali menetapkan jabatan khalifah bagi Muawiyah. Ternyata Amr bin As menyalahi kesepakatan semula yang dibuat bersama Abu Musa. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, sekelompok Ali pecah menjadi dua bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamakan sebagai kelompok Khawarij. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi 3 golongan, yakni Muawiyah. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib.
Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahan yang dari katakan stabil, menurunkan pejabat yang tidak mampu menghadapi pemberontakan, perang Jamal, perang Siffin, peristiwa Tahkim. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasinya dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam yang pernah diterapkan pendudukannya Umar bin Khattab. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya datang dari Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengancam Ali yang tak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka meminta agar ada pembalasan. Ali yang ingin menghindari perang mengirim surat ke Thalhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Kaum Khawarij yang mengeluarkan beberapa pernyataan mengenai orang-orang mengikuti tahkim sebagai orang-orang kafir. Sebagai posisi dalam kekuasaan yang ada, Khawarij berpendapat bahwa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib telah keluar dari ajaran Islam karena kebijakan-kebijakannya, termasuk karena melakukan tahkim. Selain kedua khalifah tersebut, Khawarij memandang pemimpin-pemimpin lain pun telah menyeleweng dari Islam, di antaranya Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, dan mereka yang mendukung tahkim. Mereka tahkim memang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para sahabat. Banyak pengikut Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dan memilih untuk tidak mendukung Khalifah Ali. Pemerintah Ali dibuat repot oleh tindakan-tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk menduduki wilayah Mesir. Akibatnya, perekonomian pemerintahan Khalifah Ali mulai terganggu. Mengingat Mesir menjadi sumber pendapatan Khalifah Ali bin Abi Thalib, akhirnya perselisihan antara pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah diselesaikan dengan pemberian kekuasaan Syria kepada Muawiyah, dan Khalifah Ali tidak melanjutkan penyerangan terhadap pihak Muawiyah. Hal itu disebut oleh beberapa pihak sebagai kegagalan dari pemerintahan. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Khulafaur Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antara mereka. Masa Khulafaur Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan sebagainya. Mereka juga seorang pemimpin pemerintahan yang ideal dan sejati yang harus dijadikan contoh. Masa pemerintah Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran yaitu masa Utsman. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada benarnya itu dari Allah, bila ada salahnya itu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum